Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal atham. Wassalatu wassalamu ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ila akhiril ayyam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat tarawih yang seluruhnya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya beliau telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang mereka lakukan, melainkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tentu kita yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, tentu kita tidak ingin puasa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Puasa yang kita lakukan tidak mendapatkan pahala yang besar dari Allah nanti di dalam surga. Tentu kita tidak ingin puasa yang kita lakukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja tanpa mendapatkan pahala besar nanti di dalam surga. Padahal di dalam surga Allah menjanjikan pahala besar untuk orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Maka oleh karenanya berangkat dari keterangan hadis tersebut, kita harus berupaya, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Agar puasa Ramadan yang kita lakukan sekarang ini menjadi sempurna, maka kita harus berusaha untuk menjaga 5 anggota badan kita. Pertama, menjaga mata dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, menjaga lidah kita dari perkataan dusta, dari perkataan ghibah atau menggunjing orang lain atau menjelek-jelekan tetangga. Yang ketiga, menjaga lisan kita dari namimah, dari mengumpat, dari mengadu domba, dari memprovokator. Kemudian yang keempat, menjaga lisan kita, ucapan kita dari melakukan sumpah palsu. Dan kemudian yang ketiga, kita harus menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang tidak berpahala, dari mendengarkan hal-hal yang di dalamnya mengandung dosa, seperti mendengarkan orang yang sedang ngomongin orang, itu lebih baik ditinggalkan saja, nggak ada artinya. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga perut kita di waktu berbuka puasa, jangan sampai kita memasukkan barang haram ke dalam perut kita, baik berupa makanan maupun berupa minuman. Karena tidak ada maknanya, tidak ada artinya kita berpuasa menahan lapar haus dari makanan minuman yang halal dari subuh sampai maghrib, pas berbuka puasa dengan makanan minuman yang haram. Itu diibaratkan seperti seseorang membangun sebuah kota, membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota, lalu ia membakar kota tersebut, maka gedung yang ada di dalam kota itu pun ikut terbakar hangus. Jadi puasanya tidak ada artinya, capek-capek. Kemudian yang kelima, kita harus menjaga hawa nafsu kita, diantaranya ketika berbuka puasa jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai israf atau berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi kantong nasi kita dibagi 3. Kata Nabi, fasulul ta'amihi, wasulul sarabihi, wasulul nafasihi. Kantong nasi atau lambung, tempat di mana kita menampung berbagai makanan dan minuman,
itu dibagi tiga kata Nabi. Sepertiga untuk makanannya, dan sepertiga untuk minumannya atau untuk cairannya, dan sepertiga untuk ruang bernapas dikosongkan. Jangan sampai perut kita penuh dengan makanan semua sehingga engap kemerengkaan, sehingga kita ketinggalan sholat, hanya kita ketinggalan tarawih dan sebagainya karena kemerengkaan, karena buka puasanya kebanyakan berlebihan sampai bau jadi hantam terus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, laisa siyam minat ta'am wa syarab, innama siyam minal lagwi wa rafas. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kata Nabi, puasa itu bukan hanya sekedar menahan perut dan farji saja, akan tetapi juga kita harus menahan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak berguna, dari hal-hal yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah. Itulah puasa yang sesungguhnya. Mudah-mudahan dengan cara melakukan puasa seperti ini, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah kita menerima balasannya berupa pahala yang besar. Walaupun kita puasa bukan karena pahala, kita puasa karena Allah, tapi Allah menjanjikan pahala yang besar buat orang-orang yang berpuasa, dan kita butuh pahala di akhirat. Sebagaimana kita hidup dalamnya butuh bekal. Nah, pahala itu akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amal soleh, ibadah, kebaikan yang kita lakukan selama kita di dalam dunia, itulah yang akan kita butuhkan nanti di akhirat, dan itu yang akan menjadi bekal. Maka ayo berlomba-lomba dalam beramal soleh, dalam berbuat baik, dalam beribadah kepada Allah. Mumpung masih dikasih kesempatan, mumpung masih dikasih umur, mumpung masih dikasih sehat. Sebab kita nggak tahu kapan kita akan mati. Banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Kematian datang bukan hanya kepada orang sakit. Orang yang sehat sekalipun, kalau kematian sudah datang, ya datang mati. Banyak orang lagi sehat, gagah perkasa, bawa motor kenceng, tabrakan, mati. Bahkan ada orang nonton TV, tiba-tiba kelepek mati. Banyak. Jadi kita mau ibadah jangan nunggu udah tua, jangan nunggu udah sakit-sakitan. Sekarang nunggu dikasih sehat, mumpung dikasih umur, manfaatkan dengan baik. Demikian dari Al-Fakir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.